Kieral Vandenberg sesalkan timnas Indonesia U23 tak cetak 4 gol lawan Filipina. Napuzi Zain sebut kualitas pemain timnas Indonesia U23 dengan Malaysia beda kelas. Justin Hubner bantah rumor bakal main di Super League Indonesia. Percaya diri ke Piala Dunia 2026. Dean James hasil undian menguntungkan. Pemain keturunan 225 miliar tolak gabung timnas Indonesia. Kieral Vandenberg sesalkan timnas Indonesia U23 tak cetak 4 gol lawan Filipina. Pelatih timnas Indonesia U23 Kieral Vandenberg mengaku puas dengan kerja keras yang ditunjukkan para pemainnya saat mengalahkan Filipina dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025. Namun, ia menyayangkan timnya tak mampu mencetak lebih banyak gol meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Menurut pelatih asal Belanda itu, Kieral Vandenberg seharusnya bisa meraih kemenangan dengan skor besar, yakni dengan mencetak 3 hingga 4 gol. Gol tunggal kemenangan Indonesia tercipta melalui kesalahan pemain Filipina, Jaime Rosquillo, yang mencetak gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi lemparan ke dalam dari Robby Darwish. Meski hanya menang tipis, Vandenberg tetap memberikan pujian tinggi kepada seluruh pemain yang tampil. Ia menilai kontribusi tim sangat merata dan layak diapresiasi. Tambahan 3 poin dari laga ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Hasil ini membuka lebar peluang Garuda Muda untuk melangkah ke babak semifinal dan melanjutkan ambisi merebut gelar juara Piala AFF U23 2025. Napuzi Zain sebut kualitas pemain timnas Indonesia U23 dengan Malaysia beda kelas. Pelatih timnas Malaysia U23 Napuzi Zain secara jujur mengakui bahwa kualitas para pemain Indonesia U23 berada di level yang berbeda dibandingkan anak asuhnya. Menjelang duel krusial menghadapi Garuda Muda di laga terakhir grup A, ia menilai kekuatan Indonesia tak lepas dari pengalaman para pemainnya yang telah terbiasa berlaga di kasta tertinggi sepak bola nasional. Menurutnya, pelatih berusia 46 tahun itu, pengalaman dan kematangan para pemain Indonesia yang diasuh Kieral Vandenberg memberi keuntungan besar bagi tuan rumah. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia dalam upaya meraih tiket ke semifinal. Meski demikian, Napuzi tetap bersyukur atas kemenangan besar yang diraih timnya. Selain sebagai modal kepercayaan diri, ia juga lega karena semua pemainnya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera. Malaysia kini mengoleksi 3 poin sama seperti Filipina. Mereka akan menjalani laga hidup mati melawan Indonesia pada Senin 21 Juli 2025 malam. Sementara Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Malaysia wajib menang jika ingin menjadi asa di turnamen ini. Siap habis-habisan, gelandang Malaysia sesumbar bisa kalahkan timnas Indonesia U23. Gelandang timnas U23 Malaysia, Dennis Summer, tidak ambil pusing dengan prediksi yang beredar jelang laga penting melawan Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk peluang timnya untuk menumbangkan Garuda Muda di laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Pertemuan antara dua rival regional ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 21 Juli 2025 pukul 8 malam. Malaysia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang besar 7-1 atas Brunei Darussalam. Boleh saja orang berkata di atas kertas bahwa tim ini menang, tim itu menang, tapi bagi saya bola itu bulat. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan kami akan membuktikannya, ucap Danis saat diwawancarai di Mixed Zone SUGBK. Dalam laga melawan Brunei, Dennis tampil impresif selama 63 menit. Ia mencatatkan 1 gol serta 1 assist untuk membantu Harimau Malaya Muda meraih kemenangan pertama mereka di turnamen ini. Ditanya soal arti penting kemenangan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu menjawab singkat namun penuh makna, yakni sebagai momentum bungkam Indonesia. Ia pun menegaskan
bahwa skuad Malaysia akan tampil habis-habisan demi mengalahkan tim tuan rumah Indonesia. Justin Hubner bantah rumor bakal main di Super League Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memberikan bantahan soal rumor yang menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan klub Super League. Masa depan Justin Hubner mendapatkan sorotan usai dirinya habis kontrak dengan Wolves U21. Pemain berusia 21 tahun ini masih belum menemukan klub baru, sehingga muncul satu rumor yang menyebutkan ia bakal main di Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia yang bernama Bung Binder bahkan mengatakan bahwa Justin Hubner akan berkarir di tanah air. Nah, Dewa United menjadi klub Super League yang dirumorkan bisa mendatangkan Justin Hubner. Sebab, presiden klub yang bernama Ardinata Satya mengatakan bahwa Rafael Struijk itu bukan pemain diaspora satu-satunya yang bakal didatangkan. Presiden Dewa United tersebut memberi sinyal ada nama pemain diaspora lain yang sedang melakukan proses komunikasi. Tak pelak, banyak yang menebak bahwa Justin Hubner yang sedang dinego oleh Banten Warriors. Kendati begitu, terbaru pemain 21 tahun ini memberikan bantahan soal lanjutan karir di Indonesia. Justin Hubner menjawab pertanyaan beberapa komentator yang mengatakan kamu akan ke Liga Indonesia, apakah itu benar? Melansir dari Instagram @football.indonesia, Justin Hubner dengan tegas tidak ingin bermain di Indonesia dalam waktu dekat ini. Adapun sebelumnya, total 3 pemain diaspora resmi bergabung ke klub Super League. Jordi Amat bergabung ke Persija, lalu Jens Rappen direkrut Bali United, dan Rafael Struijk merapat ke Dewa United. Percaya diri ke Piala Dunia 2026, Dean James hasil undian menguntungkan. Pemain timnas Indonesia Dean James memandang positif hasil undian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggapnya menguntungkan skuad Garuda. Di saat banyak pihak menilai hasil undian ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tantangan berat, bintang timnas Indonesia Dean James justru menyuarakan optimisme tinggi. Menurutnya, berada satu grup dengan raksasa seperti Arab Saudi dan Irak mungkin adalah sebuah skenario yang menguntungkan bagi skuad Garuda. Pandangan positif ini didasari oleh rekam jejak pertemuan terakhir. Bek kiri andalan Go Ahead Eagles ini menyoroti bagaimana timnas Indonesia mampu tampil tak terkalahkan dalam 2 pertemuan melawan Arab Saudi di babak ketiga. Sementara itu, untuk Irak, meski sempat menelan kekalahan, James meyakini kondisi tim saat ini sudah jauh berbeda. Dengan keyakinan penuh, pemain berusia 25 tahun ini merasa timnas Indonesia tidak perlu berpikir tentu jalur playoff antara konfederasi yang rumit. Ia percaya tim asuhan Patrick Kluivert ini memiliki kapasitas untuk menjadi juara grup B dan mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Rasa percaya diri ini diperkuat oleh tekad seluruh anggota tim untuk mewujudkan mimpi bersejarah bagi bangsa. Optimisme Dean James memang memiliki dasar yang kuat, terutama saat melihat catatan manis melawan Arab Saudi. Pemain keturunan 225 miliar tolak gabung timnas Indonesia. Sosok pemain keturunan yang menolak bergabung timnas Indonesia itu adalah bek milik Fenerbahce, Zayden Oosterwolde. Zayden diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dan mengaku sempat didekati oleh PSSI beberapa waktu silam. Pendekatan itu tak hanya datang dari PSSI saja, melainkan juga dari Suriname yang juga mencoba membujuknya agar mau bergabung. Namun, pendekatan yang dilakukan kedua negara itu mendapat penolakan dari Zayden. Usut punya usut, dirinya masih berharap bisa bermain di timnas Belanda. Penolakan ini membuat netizen Indonesia mengirimkan ancaman dan juga peringatan kepada bek berusia 24 tahun tersebut. Hal ini terlihat dari akun Instagram @infofootballnesia01 yang menyebut jika Zayden enggan bergabung timnas Indonesia dan fokus karirnya bersama Fenerbahce di Turki. Dalam unggahan itu, banyak netizen tanah air yang mengirimkan peringatan dan juga hujatan untuk pemain yang dikenal sebagai kawan karib Messilgers itu. Peringatan diberikan oleh netizen agar Zayden jangan menerima pinangan Indonesia karena akan bernasib serupa dengan Hilgers.
Tak hanya peringatan, ada pula netizen yang justru menghujat keputusan Jaiden yang menolak timnas Indonesia. Terlepas dari peringatan dan ancaman itu, Jaiden Osterwolde benar-benar menunjukkan tekadnya untuk menembus timnas Belanda dengan mengamankan karirnya di Eropa. Hal ini terbukti dengan perpanjangan kontrak yang ditandatanganinya bersama Fenerbahce. Kontrak baru ini membuat ex-PSG Juwele itu akan bertahan di Turki hingga 2028. Tiga pemain timnas Indonesia U23 yang wajib jadi starter saat hadapi Malaysia. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg wajib menurunkan sejumlah pemain andalannya sebagai starter saat menghadapi timnas Malaysia U23 pada laga pamungkas grup A. Skuad Garuda Muda sebetulnya punya peluang yang cukup besar dibandingkan Harimau Malaya. Oleh karena itu, skuad Garuda Muda wajib menurunkan komposisi terbaiknya untuk menghadapi laga ini. Ada 3 pemain andalan Gerald van den Berg yang layak jadi starter. Berikut ulasannya. Pemain yang pertama yaitu adalah Jens Rapen. Kehadiran Jens Rapen di lini serang timnas Indonesia U23 bakal menjadi sangat krusial. Sebab secara taktik dan strategi, dia merupakan sosok penyerang yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda Muda. Berbeda dengan Hoki Caraka yang terlihat kurang nyetel dengan timnas Indonesia U23. Kehadiran Jens Rapen bakal menghadirkan ancaman tersendiri bagi barisan pertahanan timnas Malaysia U23. Ketajaman penyerang berusia 19 tahun ini juga diharapkan bisa membuat Harimau Malaya Muda tersungkur, sebab setiap peluang bakal sangat krusial untuk menentukan hasil akhir pertandingan ini. Pemain yang kedua yaitu Arkan Fikri. Tak perlu dipungkiri lagi, jika menyebut Arkan Fikri sebagai nyawa permainan di lini tengah timnas Indonesia U23, memang ada beberapa gelandang lainnya yang tampil mengesankan seperti Tony Firmansyah dan Robby Darwish. Namun, kehadiran Arkan Fikri sangat sentral di lini tengah. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan otak dari distributor sekaligus pencipta kreativitas saat Garuda Muda membongkar pertahanan lawan. Arkan Fikri tampaknya harus tetap bermain sebagai starter, apalagi dia juga bisa berkolaborasi dengan baik bersama rekan-rekannya yang lain pada 2 pertandingan pertama di Piala AFF U23 2025. Lalu pemain ketiga yang harus menjadi starter yaitu Muhammad Ferrari. Di jantung pertahanan, Gerald van den Berg memang memiliki banyak sekali opsi yang bisa dimaksimalkan. Namun, tampaknya Muhammad Ferrari masih menjadi aktor penting yang sangat krusial. Selain karena penampilan defensifnya yang sangat solid, serta peran kepemimpinannya yang tak perlu diragukan lagi, Ferrari juga punya kemampuan untuk mengirimkan umpan jarak jauh yang akurat. Pada laga pertama melawan Brunei, umpan panjang semacam inilah yang bisa membela pertahanan lawan dan menciptakan 3 gol bagi skuad Garuda. Garis keturunan Miliano Jonathans. Apakah pemain keturunan ini bakal dinaturalisasi bersama Mauro Zylstra? Mengupas garis keturunan Miliano Jonathans, pemain keturunan yang santer diberitakan akan dinaturalisasi bersama Mauro. Nama Miliano Jonathans kembali mengudara setelah dirinya disebut-sebut akan jadi penyerang tambahan timnas Indonesia untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Winger milik FC Utrecht ini menjadi perbincangan seiring pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. 2 penyerang ini tengah dinaturalisasi menyusul cedera yang menimpa oleh Romeni. Cedera itu membuat penyerang Oxford United tersebut dilaporkan akan absen cukup panjang. Dari 2 tambahan itu, banyak yang meyakini salah satunya adalah Mauro Zylstra, penyerang muda FC Volendam, memang santer diberitakan tengah dalam proses naturalisasi. Sementara itu, nama lainnya belum diketahui. Meski begitu, banyak yang menduga pemain yang akan menyusul Zylstra itu adalah Miliano Jonathans. Jonathans, sapaannya, memang sudah lama mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya mengaku akan mengambil keputusan untuk dinaturalisasi usai musim 2024-2025 berakhir. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan ini, menarik untuk mengupas garis keturunan Miliano Jonathans dari mana darah keturunan yang berasal. Nama Miliano Jonathans melejit di kalangan pendukung timnas Indonesia saat dirinya diwawancarai Transfermarkt. Dalam wawancara itu,
Miliano mengakui dirinya memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang memiliki keluarga di Depok. Diketahui, keluarga Miliano bukanlah keluarga sembarangan, pasalnya ia lahir dari keluarga dengan marga Jonathans. Marga Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga yang terbentuk di Depok dan merupakan keturunan dari budak-budak Cornelis Castellin. Jadi, Castellin memberikan kebebasan dan menjadikan budak-budaknya pemilik lahan di Depok. Singkat cerita, dibuatlah tatanan pemerintahan otonom lokal di wilayah itu. Keluarga Jonathans menjadi presiden pertama Depok di era kolonial. Sosok presiden itu adalah M.F. Gerris Jonathans pada tahun 1913. Secara turun-temurun, keluarga Jonathans menempati Depok, tak terkecuali nenek dari Miliano yang lahir dan besar di wilayah Jawa Barat itu. Bahkan, ayah Miliano, Dennis Jonathans, lahir di Depok sebelum dibawa oleh orang tuanya migrasi ke Belanda. Dengan latar belakang tersebut, maka Miliano bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia pada ronde keempat. Kehadiran Miliano Jonathans jelas akan menjadi tambahan penting bagi lini depan timnas Garuda yang membutuhkan pemain kreatif dan pemain yang punya insting mencetak gol. Garuda muda tak terkalahkan, Hoki Caraka yakin bisa tembus semifinal Piala AFF U23 2025. Striker timnas Indonesia U23 Hoki Caraka menunjukkan rasa percaya diri setelah mengantarkan Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Filipina. Kepercayaan diri Hoki bukan tanpa alasan. Penyerang PSS Sleman itu mengaku senang karena berhasil menjalankan instruksi pelatih secara maksimal. Kemenangan ini pun menjadi bekal berharga menjelang pertandingan penting melawan Malaysia. Dalam laga yang berlangsung ketat ini, timnas U23 Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol, itu pun berasal dari kesalahan pemain belakang Filipina. Kendati tak semudah laga pertama saat membantai Brunei Darussalam, hasil tipis atas Filipina tetap disyukuri. Bagi Hoki Caraka, tak masalah seberapa besar skor akhir. Yang terpenting adalah hasil akhir yang positif untuk timnas Indonesia U23. Sebagai pemain muda yang mulai dipercaya di laga penting, Hoki merasa pengalaman di pertandingan melawan Filipina menjadi bekal penting untuk laga-laga berikutnya. Mental bertanding dan kesiapan fisik menjadi kunci untuk menjaga performa di level tinggi. Hoki Caraka berharap dirinya kembali mendapat kepercayaan untuk bermain sebagai starter. Namun, kini performa positifnya membuka peluang lebih besar untuk kembali diturunkan. Rekor buruk hantui Patrick Kluivert di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dan Irak untuk memperebutkan tiket ke ajang 4 tahunan ini. Meski begitu, Patrick Kluivert dihantui oleh rekor buruk. Sejak menangani skuad Garuda, juru taktik asal Belanda itu sudah memimpin dalam 4 pertandingan. Detailnya adalah 2 laga berstatus kandang dan 2 laga away. Ketika bermain di kandang sendiri, Patrick Kluivert memang superior dengan meraih kemenangan lawan Cina serta Bahrain. Sayangnya, ketika laga tandang atau away, pelatih berusia 49 tahun itu masih belum pernah meraih kemenangan. Timnas Indonesia kalah atas Australia dan Jepang dengan skor telak. Nah, ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar terpusat di mana Arab Saudi menjadi tuan rumah. Maka dari itu, Patrick Kluivert dihantui rekor buruk saat bertandang ke markas Arab Saudi. Pelatih asal Belanda itu juga mengakui sedang mencari kemenangan tandang pertama bersama skuad Garuda. Adapun di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya pemuncak grup yang akan lolos langsung. Sedangkan runner-up grup bakal melanjutkan perjuangan di babak kelima untuk melaju ke play-off antar konfederasi. Sementara, peringkat terakhir dipastikan gugur dan gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Nathan Joaon lolos tes medis tapi batal kontrak dengan Lyngby.
Nathan Zuaon sempat dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Lyngby Boldklub, klub asal Denmark yang bermain di kasta kedua Liga Domestik. Namun secara mengejutkan, proses transfer tersebut batal meski sang pemain telah menjalani tes medis. Lewat keterangan resmi di situs klub pada Jumat 18 Juli 2025, Lyngby menyatakan bahwa mereka tidak mencapai kesepakatan dengan pemain keturunan Indonesia tersebut. Padahal, sang gelandang telah mengikuti pemeriksaan medis dan sempat menjalani masa uji coba bersama tim. Lyngby menulis, selama bursa transfer, wajar jika para pemain datang dan on the surface untuk menjalani pemeriksaan medis dan latihan uji coba tanpa dipublikasikan secara luas. Namun, karena kunjungan Nathan Zuaon minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian. Nathan Zuaon datang ke sini dengan niat mendatangani kontrak dengan Lyngby, tetapi meskipun pemeriksaan medis telah lolos, kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat. Oleh karena itu, Nathan pergi tanpa kontrak dan kami mendoakannya agar berhasil menemukan tujuan yang tepat, tulis Lyngby. Sinyal kepindahan Nathan ke klub Denmark sempat menjadi perbincangan hangat, apalagi ia sedang berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Swansea City, tim asal Inggris yang berkompetisi di divisi Championship. Nathan bergabung dengan Swansea pada musim panas 2023 setelah tampil konsisten bersama klub Belanda Excelsior.